Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan al-usul as-salasah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhirat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umur. Beriman kepada hari akhirat itu mengandung 3 perkara. Al-awwal al-imanu bil ba'ts. Itu beriman kepada kebangkitan. Adanya kebangkitan dari kubur. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis-sur an-nafkhah ats-tsaniyah. Yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Karena sangkakala itu ditiupkan 2 kali ya. Tiupan yang pertama menghancurkan alam semesta. Dan tiupan yang kedua membangkitkan manusia dari alam kubur. Dan jarak di antara 2 tiupan itu sebutkan sebuah riwayat itu 40 tahun lamanya. Ya, kemudian Allah turunkan hujan seperti air mani. Yang kemudian Allah bangkitkan manusia dari kuburan mereka. Dan adanya kebangkitan itu ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Di dalam Al-Quran, Allah menetapkan kebangkitan dengan berbagai macam cara. Dan menegakkan hujah-hujah akal yang sulit untuk ditolak. Siapapun yang membacanya pasti akan yakin akan adanya hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala, akal Islam, menyebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi dijadikan tidur selama 309 tahun. Untuk apa? Sebagai bukti bahwasanya akal Islam, Allah mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Allah mengkisahkan dalam surat Al-Baqarah tentang kisah Nabi Uzair, di mana Nabi Uzair melewati sebuah desa yang sudah mati. Lalu Nabi Uzair mengatakan, kaifa yuhyillahul mauta. Disebutkan dalam surat surat Al-Baqarah, sebentar. Itu juz yang ketiga, ayat ke-259. Allah mengatakan, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha."
Atau seperti orang yang melewati sebuah desa yang sudah mati. Lalu ia berkata, bagaimana Allah bisa menghidupkan desa yang telah mati ini setelah ia menjadi kosong, melompong, mati. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Maka kemudian Allah pun matikan dia 100 tahun lamanya. Kemudian Allah bangkitkan dia. Kemudian Allah bertanya kepada dia, "Kam labitha? Berapa lama kamu yang mati?" Dia berkata, "Labithu yauman aw ba'da yaum." Sehari atau setengah hari saja. Lalu Allah mengatakan, "Bal labitha mi'ata 'am." Ya, kamu tinggal selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al'idham kaifa nushizuha thumma naqsuha lahma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu tinggal selama 100 tahun. Coba lihat makanan dan minuman itu yang kamu bawa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jaga ia sehingga tidak bisa berubah. Coba kamu lihat keledai kamu itu. Bagaimana Allah hidupkan ia setelah ia mati. Maka Allah memperlihatkan, Pak, di hadapan Nabi ini, keledai yang sudah menjadi tulang belulang, tiba-tiba tulang-tulang itu berdiri, kemudian dibungkus oleh daging dan menjadi keledai lagi. Hidup di hadapan mata Nabi Uzair. Untuk apa Allah perlihatkan? Untuk membuktikan bahwa Allah kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Mudah bagi Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang penciptaan manusia. Dalam surat Yasin, mungkin antum yang suka Yasinan insyaallah tahu nih ayatnya. Ya. Apa Allah mengatakan may yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu? Apa kata Allah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Seakan Allah mengajak kita untuk berpikir, kalau Allah mampu menciptakan manusia pertama kali dari saripati air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi manusia yang sempurna, masa Allah tidak mampu untuk menghidupkan yang sudah meninggal dunia? Dalam surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Apakah manusia mengira akan dibiarkan ia hidup di dunia sia-sia? Bukankah manusia itu tadinya saripati air mani yang dipancarkan? Kemudian ia berubah menjadi segumpal darah. Lalu Allah sempurnakan penciptaannya. Lalu Allah jadikan ia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan yang sudah meninggal dunia? Artinya, kalau Allah mampu menciptakan manusia dari saripati air mani, kemudian berubah menjadi apa? Segumpal darah. Berubah menjadi segumpal daging. Lalu jadi manusia sempurna, keluar ke dunia. Maka bagi Allah untuk menghidupkan yang sudah meninggal mudah. Mudah sekali. Allah mengingatkan juga bahwa penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Allah berfirman, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh, kata Allah, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada menciptakan manusia. Artinya kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi,
yang sangat besar seperti ini, maka menciptakan manusia, membangkitkan manusia lebih ringan lagi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Allah menyuruh kita, Pak, melihat tanah yang kering kerontang. Ketika Allah turunkan air hujan, tiba-tiba tanah itu menjadi hijau. Kalau antum pergi di Saudi, tinggal di Saudi ya, itu kalau sudah musim hujan, Pak, beda jauh dengan ketika musim panas. Kalau musim panas, kering itu padang pasir. Yang ada cuma bebatuan, pasir, dan yang lain. Tapi kalau udah musim hujan, biasanya bulan Desember, Januari, Februari itu padang pasir itu hijau semua. Maka Allah menyuruh kita berpikir. Allah mengatakan wa taral ardu hamidah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Kamu lihat bumi itu kering kerontang. Apabila kami turunkan air hujan, maka tiba-tiba ia menjadi hijau. Sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang telah mati itu, itulah yang akan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Gampang. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah sekali. Nah, ini akal Islam. Kemudian, akhi, yang kedua yang harus diimani yang berhubungan dengan hari kiamat itu al-imanu bil hisabi wal jaza. Beriman kepada adanya hisab, di mana manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika manusia telah bangkit dari kubur-kubur mereka, lalu dipanggillah mereka, maka kemudian mereka pun berlarianlah menuju padang mahsyar. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat Al-Qamar. Iya. Allah mengatakan dalam surat Al-Qamar, Allah mengatakan, "Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, khusya'an absaruhum, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, muhti'ina ila ad-da', yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir." Pada hari penyeru itu menyeru, ya, agar manusia semua berkumpul. Khusya'an absaruhum, maka mereka pun matanya menjadi tertunduk. Mereka keluar dari kuburan mereka bagaikan belalang-belalang yang bertebaran. Muhti'ina ila da', lalu mereka pun berlarian menyambut panggilan. Yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir, maka di saat itulah orang-orang kafir berkata, ini hari yang berat sekali. Iya. Kata Rasulullah, yuhsyarun nas yaumal qiyamah buhman ghurla. Pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan telanjang bulat, belum disunah. Dikumpulkan mereka sesuai dengan keadaan mereka meninggal dunia. Di padang mahsyar, apa yang terjadi di padang mahsyar, akhwal Islam? Manusia akan menunggu Allah. Matahari didekatkan 1 mil, panas kan? Bayangkan, di zaman sekarang saja Pak, di dunia ini, matahari yang sangat jauh begini ya, panasnya luar biasa. Bagaimana di padang mahsyar? Matahari didekatkan 1 mil. Maka saat itu manusia akan mencari tempat berteduh. Dan subhanallah, ada orang-orang yang Allah berikan naungan di padang mahsyar itu.
Siapa di antara orang-orang yang diberikan naungan di padang mahsyar? Nggak kepanasan, Pak. Yang pertama kata Rasulullah, imam yang adil. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya gimana? Selalu rindu pengen pergi ke masjid, Pak. Kalau udah berada di masjid, betah di masjid, Pak. Dia merasakan kedamaian di masjid. Ini orang, Masya Allah, insya Allah termasuk calon orang yang diberikan naungan pada hari kiamat. Antum lebih asyik di mana? Di masjid apa di taman safari? Mana yang antum lebih asyik? Tempat yang paling antum asyikkan di dunia ini apa? Yang satu berkata, saya lebih asyik di pantai. Yang satu berkata, saya lebih asyik di gunung. Sementara orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dia berkata, tempat yang paling indah dalam hidup saya cuma masjid. Nah, ini orang yang akan Allah berikan apa? Naungan nanti pada hari kiamat. Ya, coba tanya kepada diri kita sendiri, apa tempat yang paling antum sukai di muka bumi ini? Kalau ternyata ada tempat-tempat selain masjid yang lebih antum sukai, berarti antum belum menjadikan masjid sebagai tempat yang paling indah di hati antum. Saudaraku seiman, azan ya Allah. Siapa yang ketiga, Pak? Yang akan diberikan oleh Allah naungan nanti pada hari kiamat? Rajulan yatahabba fillah. Dua orang yang saling cinta karena Allah. Dia mencintai temannya bukan karena ikatan dunia, bukan. Bukan karena kekayaan, bukan karena partai, satu organisasi, satu yayasan, enggak. Dia cintai betul-betul karena Allah. Karena ketakwaannya, karena keimanannya. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaikum. Bertemunya karena Allah. Berpisahnya pun karena Allah. Yang kayak ginian susah, Pak. Karena banyak pertemanan kita sekarang di zaman sekarang ini, Pak, seringkali dikotori oleh ikatan-ikatan dunia, Pak. Yang satu berteman karena satu kantor. Yang satu berteman karena satu hobi. Yang satu berteman karena satu partai kepentingan dunia. Yang satu berteman karena satu bisnis, ada kepentingan bisnis. Yang benar-benar karena Allah tuh jarang. Jarang. Makanya kalau antum punya teman yang antum cintai dia karena Allah, dan antum rasa cocok dengan dia, kuat, pegang kuat-kuat dia, Pak. Jangan antum tinggalkan hanya karena sedikit kekurangan-kekurangan yang ada pada dia. Ya. Dan yang ketiga nih, orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat nggak kepanasan di padang mahsyar itu. Siapa yang keempat? Yang keempat kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang diajak zina oleh wanita yang cantik, rupawan, dan bangsawan. Dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Siapa yang kelima, akhul Islam? Yaitu orang yang berzikir kepada Allah sendirian, menangis dia. Rajulun zakarallah khalian. Seseorang berzikir sendirian. Tafadat aina, berlinanglah air matanya. Kadang, Pak, kita kalau zikir bareng-bareng baru nangis, Pak. Tapi kalau zikirnya sendirian nggak nangis. Nah, biasanya kalau zikir bareng-bareng nangisnya karena terbawa suasana. Orang pada nangis, kita jadi ikut apa? Nangis. Berarti nangisnya murni, bukan murni karena Allah itu, Pak. Tapi kalau antum sendirian, berzikir, mengingat Allah, lalu antum mengingat dosa-dosa, nangis, Masya Allah.
Ini termasuk orang yang akan Allah berikan apa? Naungan pada hari kiamat. Allah. Siapa lagi? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Ya, orang yang sedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya saking rahasianya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu. Apalagi yang dikasih lebih tidak tahu lagi. Kadang kan kita sedekah, Pak, sambil ditulis sedekah dari fulan, dari keluarga anu. Ya. Maka kalau kita sedekahnya seperti itu, belum bisa masuk itu dalam golongan itu, Pak. Masya Allah, akhwat Islam, azani Allah. Nah ini, ya, kita berusaha nih. Ada enggak di antara 7 orang itu kita masuk situ tuh? Kalau enggak ada juga, waduh, repot ini. Masalahnya di hari kiamat tuh, naungan untuk supaya kita nggak kepanasan tuh cuma ada satu, yaitu arasy Allah Azza wa Jalla. Ada yang lain, ada. Itu orang yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Rasulullah SAW, Al-Baqarah dan Ali Imran pada hari kiamat akan menjadi sekumpulan awan yang akan menaungi penghafalnya. Itu mau hafal nggak Al-Baqarah sama Al-Imran? Al-Baqarah, Pak, surat terpanjang, Pak. Banyak orang yang yasinan hafal, Pak. Tapi kalau Al-Baqarah kan nggak hafal. Padahal keutamaan Al-Baqarah luar biasa. Ya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah. Maka di batang mahsyar, manusia akan terus menunggu. Dan di saat itu kaum mukminin susah. Seluruh manusia kesusahan. Hari yang sangat sulit sekali. Maka kemudian Allah berfirman, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Maka datanglah Allah bersama malaikat bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Lalu didatangkan neraka jahannam. Yang disebutkan dalam hadis, neraka jahannam memiliki 70.000 penarik. Dan satu tarikannya ditarik oleh 70.000 malaikat. Maka kaum mukminin datanglah kepada Nabi Adam. Mereka berkata kepada Nabi Adam, "Hai Adam, tolonglah engkau minta kepada Allah syafaatnya untuk kami." Kata Nabi Adam, "Nafsi, nafsi." Lalu Nabi Adam menyebutkan dosanya dulu waktu di dunia. Coba kalian pergi kepada Nabi Nuh. Datang kaum mukminin kepada Nabi Nuh, jawabannya sama. Disuruh pergi ke Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim, jawabannya sama. Terus sampai akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang berat, akhwat Islam. Maka di hari itu manusia dihisab oleh Allah. Setiap manusia dihisab. Dan hisab itu ada 2. Ya. Yang pertama yaitu hisab yang ringan. Hisab yang apa? Yang ringan. Yang kedua yaitu hisab yang berat sekali. Hisab akal Islam, azan ya Allah wa iyakum. Adapun hisab yang ringan seperti apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Allah ketika menghisab seorang mukmin, wada'a kanafah. Allah meletakkan penutup biar enggak kelihatan orang-orang.
Lalu Allah berfirman kepada mukmin ini, "Ata'arifu dzamba kada?" Kamu ingat tidak dosa ini? Ata'arifu dzamba kada? Kamu ingat enggak dosa itu? Fayuqarriru. Lalu Allah jadikan si mukmin mengakui dosanya. Lalu Allah berfirman kepada si mukmin, "Qad satartu halaka fid dunya." Di dunia aku sudah tutupi dosamu. Wa inni satirun lakal yaum. Di hari ini pun aku tutupi dosa. Allah memaafkan dia. Makanya Pak, kalau kita ingin dihisab dengan hisab yang ringan, akui dosa kita di dunia, Pak. Akui. Supaya di hari kiamat kita pun bisa mengakui dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita mengakui dosa. Adapun hisab yang berat, sebaliknya. Allah tanya dia sedetail-detail. Setiap kali ditanya, kamu ingat dosa ini? Dia tidak mengakui. Kamu ingat dosa itu? Dia tidak mengakui. Maka Allah tutup mulutnya. Disuruh bicara tangan dan kakinya serta kulitnya. Didatangkan saksi-saksi. Tempat yang dahulu dia berbuat maksiat, Allah datangkan. Pohon yang dahulu-dahulu dia berbuat maksiat, di situ Allah datangkan. Sehingga si hamba tidak bisa menghindar. Kata Rasulullah, "Man nuqishal hisab udzib." Siapa yang diperberat hisabnya pasti dianggap oleh Allah. Pasti dianggap. Dan ternyata ada orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah SAW diperlihatkan jumlah yang besar nanti di padang mahsyar. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, itu umatmu. Dan di dalam umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Subhanallah. Kira-kira kita masuk nggak ya Pak? Susah. Karena sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu mereka yang sempurna tauhidnya. Sempurna tawakalnya. Sementara kita terkadang suka ria, pengen dipuji orang, suka ujub, suka jatuh kepada amalan-amal perbuatan-perbuatan yang berbau syirik. Ya, walaupun kita terus berusaha tentunya akhi, ya, menyempurnakan terus keimanan kita. Kemudian akhwat Islam yang ketiga, ya, kemudian di hari kiamat akan ada timbangan al-iman bil mizan. Di mana akan ditimbang tuh Pak. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, beruntung dia. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya itu yang berat, maka ia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Ini Pak. Makanya setiap kita berusaha bagaimana memperberat timbangan kebaikan. Jangan memperberat timbangan keburukan, Pak. Setiap yang kita tulis di Facebook, itu akan ditanya oleh Allah, dihisab. Maka yang kita tulis di Facebook, dimanapun juga, bagaimana supaya tulisan kita itu memperberat timbangan amal kebaikan. Jangan memperberat timbangan amal apa? Keburukan. Banyak di antara kita ketika mengomentari sesuatu, menulis sesuatu, nggak peduli.
Maka kata Rasulullah SAW, Innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah, la yulqi biha balan, yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah, dan dia anggap ringan itu kata-kata, gara-gara kata-kata itu, Allah masukkan ia ke dalam neraka jahannam 70 musim. Ya, hati-hati saudaraku sekalian. Ya. Kemudian akal Islam di padang mahsyar atau akan ada apa? Kisos. Dikisos, Pak. Orang yang di dunia pernah menampar orang, maka dia akan bayar dengan amalan solehnya. Orang yang pernah menggibah orang lain, dibayar dengan amalan solehnya. Orang yang pernah membuli orang akan dikisos. Orang yang pernah mencaci maki orang akan dikisos pada hari kiamat. Antum dulu waktu mahasiswa, mungkin antum pernah mengospek adik-adik antum. Mungkin antum pernah mengospek, ada yang antum tendang, ada yang antum tampar, ada yang antum zalimi. Ingat loh Pak, itu semua akan ditanya pada hari kiamat. Itu semua antum akan bayar dengan amalan soleh. Kalau antum masih ingat orangnya, segera minta maaf sekarang. Segera minta maaf sekarang juga. Iya. Kata Rasulullah, man kanat ala akhihi madlamah. Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, falyatahallal minhul yaum. Segera minta maaf sekarang juga. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Karena bisa di hari kiamat kita tidak bisa bayar dengan dinar dan dirham, tapi dengan amal soleh. Jangan sampai bangkrut nih Pak nih. Gara-gara lisan kita yang tajam, akhirnya bangkrut pada hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Makanya kata Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat itu? Walladhi ya'ti bis-shalah was-shaum waz-zakah wal-hajj. Itu orang yang datang membawa pahala solat, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat, pahala sedekah. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Ternyata ia pernah mencaci maki orang. Wa daraba hadza, memukul orang. Wa safaqa dama hadza, mengucurkan darah orang. Ayo, fa hadza min hasanati, maka ia bayar dengan amalan-amalan solehnya, Pak. Fa in faniyat hasanatu, ternyata amal solehnya udah habis buat bayar. Sementara yang dizolimi masih banyak ini. Apa yang terjadi, Pak? Orang-orang yang dizolimi itu diambil dosanya dan ditanggungkan ke dia. Lalu ia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Antum suami pernah nggak nyakitin hati istri antum? Entah itu menampar istri atau mengata-ngatain istri dengan kata-kata yang membuat dia sakit hati. Ingat loh, antum bakalan bayar dengan amalan soleh. Hatta istri antum. Makanya akhi, segera ingat-ingat zaman sekarang ini nih. Sekarang waktu masih hidup loh Pak. Ingat-ingat ada nggak orang yang pernah kita zalimi, minta maaf. Minta maaf. Gimana Ustaz, orang yang udah dizalimi udah meninggal. Nah, gimana caranya kita beramal kebaikan buat dia? Kita bersedekah untuk dia, mendoakan supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Kemudian akan ada apa? Melewati jembatan Sirat. Ini mengerikan banget nih. Karena Sirat terbentang di atas api neraka.
Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati neraka. Pasti itu. Dan sirat itu kata Rasulullah SAW apa? Madhabatun mazallah. Licin. Membuat kaki itu tergelincir. Alaiha khatatif, di atasnya ada pencaplok-pencaploknya, Pak. Wa kalalib, dan kail-kail. Dia akan mengail orang yang ada yang lewat di atas. Bayangkan udah licin, tajam. Disebutkan dalam hadis bahwasanya sirat yang terbentang di atas api neraka itu ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Wa adaqqu minas sya'r, dan lebih halus daripada rambut. Kata Ibnu Qayyim, gambaran sirat di atas api neraka itu sama dengan sirat yang ada di dunia. Sirat di dunia banyak tidak Pak pencaplok-pencaploknya. Ketika kita berjalan di atas sirat, ada yang berusaha untuk mencaplok kita supaya tidak istiqomah. Syahwat, syubhat, maksiat. Kail-kailnya berupa tipu daya setan. Ya, tajam. Kenapa? Karena ketika kita melewati jembatan sirat panas, Pak. Berat sekali. Berpegang untuk istiqomah di atas jalan kebenaran itu nggak mudah. Siap-siap dibully, siap-siap dianggap radikal, disebut Wahabi, disebut pemecah belah, dan berbagai macam ujian dan cobaan yang akan kita hadapi ketika kita berusaha berpegang kepada sirat ini, Pak. Halus sehingga membutuhkan ilmu untuk melihatnya. Banyak orang di zaman sekarang kebingungan melihat apa? Mana sih jalan kebenaran? Karena saking banyaknya syubhat. Adapun orang yang menuntut ilmu dan berilmu, dia bisa melihat sirat yang benar itu. Demikian pula di hari kiamat, Pak. Kemarin saya melihat ya, di 17 Agustusan ada perlombaan ngelewatin apa sih? Pinang, tapi dikasih jadi kalau lewat jatuh bur, karena mikir gimana sirat di atas api neraka. Karena kata Rasulullah, sirat di atas api neraka itu licin, tajam. Ya, subhanallah akal Islam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amalan kita. Maka siapa dia istiqomah terus sampai akhir hayatnya, dia akan melewati jembatan sirat seperti kehidupan dia di dunia. Kata Rasulullah, ada yang melewatinya bagaikan kilat. Ada yang melewatinya seperti kuda yang berlari kencang. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kita di dunia. Waktu di dunia kita secepat kilat menuju ketaatan, segera kita kepada kebaikan, kita pun lewat di jembatan siratnya seperti kilat. Tapi kalau kita di dunia lambat, mau kepada ketaatan lambat, terkadang jatuh, terkadang bangun. Itu pula keadaan kita nanti di atas sirat itu. Baik, karena sudah masuk Isya ya. Sudah belum? Baik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Lanjutkan masih tentang iman kepada hari akhirat.
Kemudian adanya di hari kiamat nanti ya, manusia semua akan melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Lalu setelah itu imma ke surga atau kemana? Ke neraka. Yang melewati jembatan Sirat itu hanya orang beriman saja. Adapun orang-orang kafir langsung dilempar ke neraka. Karena mereka tidak punya kebaikan sama sekali. Amal-amalan kebaikan mereka waktu di dunia habis akibat kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman, liyatba' kullu wahidin ma kana ya'budu fid dunya. Hendaklah setiap orang mengikuti yang dahulu di dunia ia sembah. Yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah sapi ikut sapi. Semuanya mengikuti Tuhan mereka masing-masing. Fayabqal mu'minun, kata Rasulullah, tersisalah kaum mukminin. Yang tadhiruna rabbahum, mereka menunggu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah pun datang dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Lalu Allah berfirman kepada kaum mukminin, antum hahuna wan nas qad dhahabu. Kalian masih di sini sementara orang-orang sudah pergi. Man tantazirun, siapa yang kalian tunggu? Kata kaum mukminin, nantaziru rabbana, kami menunggu Rabb kami. Lalu Allah berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Apa kata kaum mukminin? Ma'adallah an nusyrika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Lalu Allah berfirman kepada mereka, bima ta'rifuna rabbakum, dengan apa kalian mengenal Tuhan kalian? Kata kaum mukminin, bisaq, itu dengan betis. Maka Allah menyingkapkan betisnya pada hari kiamat. Maka melihat itu kaum mukminin pun seluruhnya sujud. Iya. Tersisa orang-orang yang dahulu waktu di dunia sholatnya riya, Pak. Setiap kali mau sujud lempeng lagi itu. Setiap kali mau sujud nggak bisa, lempeng lagi. Mereka orang-orang yang waktu di dunia sholatnya riya. Pengen dipuji apa? Mereka orang-orang yang terkena penyakit nifaq. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini akhi, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang harus kita imani itu al-iman bil jannati wan nar. Beriman akan adanya surga dan neraka. Ada 4 rukun yang harus diimani ya dalam beriman kepada surga dan neraka ini. Rukun yang pertama, bahwa surga dan neraka itu makhluk yang Allah ciptakan. Rukun yang kedua, bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang. Dalilnya mana? Hadis ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan api neraka. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah pun masuk ke dalam surga. Itu menunjukkan surga sudah ada, neraka sudah ada. Sebagian ulama mengatakan surga tempatnya di atas langit ketujuh sana, sedangkan neraka itu di bawah bumi yang paling rendah. Rukun yang ketiga,
bahwa surga dan neraka itu akal Islam kekal selama-lamanya. Surga dan neraka itu kekal selama-lamanya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya. Bayangkan, Pak. Yang namanya kekal itu tidak dibatasi oleh waktu. 1.000.000 tahun? Enggak. 1 miliar tahun? 1 triliun tahun? Terus hidupnya. Bayangkan. Kita hidup di dunia berapa tahun? Paling banter 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sebentar. Demi untuk yang sebentar, kemudian kita korbankan kehidupan yang selama-lamanya. Di mana akal? Tapi banyak masalahnya orang-orang yang tertipu dengan dunia. Tertipu dia dengan kesenangan dunia, dengan kenikmatan dunia. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ragu terhadap kehidupan akhirat. Mereka korbankan imannya, korbankan agamanya, hanya demi untuk mendapatkan dunia yang sedikit dan sementara. Sementara kenikmatan surga selama-lamanya, bayangkan. Siksanya neraka selama-lamanya, mengerikan, saudaraku. Orang yang berakal tentu, Pak, yang menggunakan akal pikirannya, dia akan lebih mendahulukan kenikmatan yang abadi dibandingkan dengan kenikmatan yang sementara. Orang yang berakal dan berpikir, Pak, dia akan sebentar menaati Allah di dunia demi untuk mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Bismillah ya, akhi. Kita berpikir dengan jernih. Ya. Bahwa kita hidup di dunia sebentar banget. Sementara akhirat itu tak ada ujungnya, selama-lamanya, abadal abidin. Kemudian rukun yang keempat yaitu beriman bahwa surga dan neraka itu hakiki, bukan khayalan. Ya. Hakiki, bukan khayalan. Tidak seperti yang dikatakan sebagian orang. Ya. Dan di dalam surga kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah ada putus-putusnya, Pak. Yang penduduk surga itu subhanallah ya akhal Islam. Rumahnya saja, kata Rasulullah, batu batanya terbuat dari emas dan perak. Dicat dengan cat misik yang paling mahal, yang paling wangi. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kerikil yang ada depan rumahnya itu adalah intan permata. Setiap penduduk surga diberikan oleh Allah paling sedikit 2 istri. Makanya di surga itu nggak ada yang istrinya cuma 1, Pak. Semua penduduk surga pasti poligami, itu pasti sudah. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Penduduk surga itu, Pak, apabila menginginkan sesuatu, misalnya dia pengen minum, tiba-tiba cerek datang sendiri, Pak. Dia menginginkan buah-buahan, tiba-tiba pohonnya mendekat sendiri. Kenikmatan yang ada. Mereka makan, minum. Dan Allah jadikan nafas mereka itu zikir. Zikir itu sudah menjadi nafas mereka. Kenikmatan penduduk surga jangan Anda bayangkan, tidak bisa dibayangkan soalnya, Pak. Dan surga nggak boleh digambar, karena kenikmatan surga tidak sama dengan kenikmatan apa? Dunia. Sebaliknya penduduk api neraka,
Mereka terus melolong, terus kesakitan, terus menjerit. Tidak ada istirahatnya. Kalau mereka kehausan, diberikan air yang sangat mendidih dan panas, yang membuat usus mereka terputus. Diberikan buah-buah zakum yang mayangnya itu bagaikan kepala-kepala syaitan, kata Rasulullah. Untuk api neraka akal Islam terus diazab oleh Allah, diikat dalam tiang-tiang, dalam tempat yang sangat sempit dan gelap. Innaha alaihim muqsadah fi amali mubaddadah. Sesungguhnya mereka di dalam neraka muqsadah, ditutup rapat, fi amali mumaddadah, dan diikat di tiang-tiang. Bayangkan Pak, sudah berada di tempat sempit, diikat, gelap dan panas. Tidak ada istirahatnya, mereka disiksa. Bayangkan akhi, sabar di neraka udah nggak ada manfaatnya lagi. Allah berfirman kepada penduduk surga, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Rasakan ini, panasnya neraka. Kalian sabar atau tidak sabar, sama saja buat kalian itu. Sama saja. Kalau kita sekarang di dunia, sabar ada manfaatnya nggak, Pak? Di dunia kita sabar. Mau berbuat maksiat, tahan sabar. Pahalanya besar. Di dunia kita sabar di atas ketaatan, pahalanya besar. Alhamdulillah. Sabar di dunia ada manfaatnya, bahkan sangat bermanfaat. Tapi sabar di neraka udah nggak ada manfaatnya. Makanya siapa yang tidak sabar di dunia di atas ketaatan, nanti di akhirat sabarnya di neraka. Maka kalau kita nggak sabar untuk mendirikan sholat, nggak sabar untuk puasa Ramadan, nggak sabar untuk meninggalkan maksiat, silakan. Sabar antum nanti dalam api neraka. Silakan pilih mana kesabaran yang kita pilih. Sabar di dunia atau sabar di mana? Di neraka. Sementara kesabaran di neraka udah nggak ada manfaatnya lagi. Gimana? Hanya orang yang berakal mendingan memilih sabar sebentar. Di mana itu? Di dunia. Salat. Allah berfirman, "Fa'budhu wastabir li'ibadatih." Beribadahlah kepada Rabbmu dan sabarlah kamu di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah di atasnya. Sabar di atas salat. Sebentar kok, salat paling cuma 10 menit, masa nggak sabar? Kita terkadang nonton TV aja, nonton film, drakor, kuat sabar 2 jam, Mbak. Ya, sabar. Untuk nonton film silat, film apa ini semua salat 10 menit nggak sabar. La haula wala quwata illa billah. Ini cepet-cepet sudah. Gimana caranya segera selesai sudah. La ilaha illallah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Kayak akhi azani Allah wa iyyakum. Ini semua peringatan buat kita. Yang saya ceritakan tuh bukan dongeng, Pak. Semua itu pasti terjadi. Iya, maka persiapkan dari kita sebelum kematian kita, Pak. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kalau setelah meninggal sudah tidak ada lagi amal, tidak ada khair. Kalau kita ujian di dunia, kemudian gagal, masih bisa ada khair. Kalau sudah di alam kubur nggak ada khair. Tidak bisa lagi kembali ke dunia, tidak bisa. Makanya orang kafir, harapan mereka, ini penduduk neraka apa, Pak?
Mereka minta dikembalikan kemana? Ke dunia. Ya. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, tolonglah keluarkan kami dari api neraka. Ya. Fa in udna, kalau ternyata kami nanti sudah kembali dunia dan ternyata kami balik lagi berbuat zalim, ya Allah. Fa inna zalimun, kalau begitu kami termasuk orang-orang yang zalim. Permintaan orang kafir, Pak, penduduk neraka, minta kepada Allah supaya bisa balik lagi ke dunia. Ya. Maka Allah berfirman, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diam kalian, jangan kalian mengajak aku bicara, kata Allah. Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansawkum dhikri fakun wa kuntum minhum tabhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Diam kalian, jangan kalian mengajak aku bicara. Waktu di dunia ada orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami beriman, ampuni dosa kami dan sayangi kami. Tapi kalian jadikan mereka sebagai bahan ejekan. Kalian ejek mereka itu. Ya, sampai kalian pun lupa kepada peringatanku. Sungguhnya di hari ini, kata Allah, aku balas mereka karena kesabaran mereka dengan surga. Masya Allah. Orang-orang penduduk neraka ketika minta kepada Allah, Allah pun tidak mengabulkan permintaan mereka. Akhirnya mereka berkatalah kepada siapa? Malik, penjaga neraka Jahannam. Apa kata mereka? Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik, kami sudah nggak kuat di sini, hai Malik. Kalau begitu, matikan saja kami di sini. Apa kata Malik? Qala innakum makithun. Kalian kekal dalam neraka Jahannam. Masya Allah. Akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Nah ini, ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari api neraka. Maka kewajiban kita sungguh-sungguh, Pak. Sungguh-sungguh. Jangan nyantai-nyantai. Sungguh-sungguh untuk beramal saleh. Jadikan kita terbiasa dengan membaca Quran, sholat tahajud. Jadikan kita orang-orang yang senantiasa terus di atas ketaatan. Allah ya akhal Islam. Ya, jika kita tidak sungguh-sungguh, ingat loh Pak. Kita kalau nggak sungguh-sungguh, setan sungguh-sungguh menggoda kita. Setan nggak main-main. Ya. Baik, kita buka tanya jawab. Tadi Ustaz sampaikan kalau ingin Allah tutupi aib kita di akhirat, maka kita akui dosa-dosa kita di dunia. Maksudnya gimana? Maksudnya aku akuinya di hadapan Allah, bukan di depan manusia. Masa depan manusia, hai orang-orang, saya akui dosa saya, itu sama aja dengan membongkar aib itu nggak boleh. Maksudnya kita taubat, istighfar, dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Coba antum baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abdu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfir. Itu pengakuan dosa itu. Coba antum baca ya istighfar yang Rasul ajarkan kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant
Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku sudah menzolimi diriku dengan kezoliman yang banyak, ya Allah. Ya, tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau, ya Allah. Maka ampunilah dosaku dengan ampunan yang berasal darimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu pengakuan dosa isinya. Hamba yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, maka Allah akan berfirman, Alima abdi anna lahu rabban yaghfirudz dzunub. Hambaku tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Iya. Nah ini dia, maksudnya begitu ya. Bukan ngakuin dosa di depan orang. Bolehkah kita dengan sengaja diam ketika ada orang yang menzolimi kita? Dengan maksud kelak kita akan membalasnya di akhirat. Niatnya udah kurang bagus, Pak. Kalau ada orang yang menzolimi kita, pertama, selama kita bisa menghindari, hindari. Selama kita bisa laporkan, laporkan. Supaya dia tidak terus-menerus berbuat zolim. Kalau qadar Allah kita tidak mampu apa-apa dan kita dizolimi, iya, maka pada waktu itu kita sabar kalau memang tidak mampu menghindar dan kita tidak bisa membalasnya. Seperti misalnya kita dizolimi oleh penguasa misalnya, diambil harta kita, ya sabar, karena itu perintah Rasulullah SAW. Iya. Tapi nanti ketika kita sabar, kita yakin bahwa orang yang sabar ketika dizolimi pasti Allah berikan kemuliaan. Rasul bersabda, "Wa ma dzulima 'abdun bimadzamatin sabara 'alaiha illa zadallahu 'izza, zadahu Allahu 'izza." Tidaklah seorang hamba dizolimi kemudian ia sabar menghadapi kezaliman tersebut, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan nanti. Allah tambahkan kemuliaan. Ya, orang-orang yang dizolimi itu justru Allah akan muliakan mereka. Ya. Di hari kiamat boleh kita berniat nggak? Nanti saya akan minta apa? Kezoliman dia pada hari kiamat. Boleh. Tapi yang lebih baik apa, Pak? Yang lebih baik kita maafkan. Rasulullah SAW menceritakan seorang nabi di zaman dahulu, Pak, yang dipukuli oleh kaumnya, Pak, sampai berdarah-darah. Lalu nabi ini, kata Rasulullah sambil mengusap darahnya yang ada di wajah, dia berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku itu karena mereka enggak tahu, ya Allah. Nah ini akhlak Islam ya. Makanya kalau misalnya kita bisa memaafkan, itu Masya Allah luar biasa. Antum tahu Syekhul Islam Taimiyah? Syekhul Islam Taimiyah pernah dipukuli oleh orang yang ia bantah bukunya, Pak. Syekhul Islam Taimiyah menulis buku yang berjudul Ar-Raddu 'alal Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Rupanya marahlah si Al-Bakri ini, Pak. Ketika Syekhul Islam Taimiyah sedang berjalan sendiri, maka dia dan kawan-kawannya langsung mukulin timnya. Dipukulin, rupanya sampailah berita itu kepada raja. Maka raja mengirimkan pasukan untuk mencari siapa? Al-Bakri dan kawan-kawannya ini. Wah, ketakutan, Pak. Jadi buronan. Akhirnya apa yang terjadi? Ibnu Taimiyah menyuruh supaya mereka bersembunyi di rumahnya. Nah, kalian sembunyi aja di rumah saya. Padahal Ibnu Taimiyah yang dizalimi loh, Bang. Setelah itu datang Ibnu Taimiyah kepada penguasa, wahai Amir,
Ya, ini mereka yang sudah memukuliku dan aku sudah maafkan mereka. Tolong maafkan. Itu keagungan sifat Ibnu Taimiyah, itu mudah sekali memaafkan orang-orang yang menzolimi beliau. Ya. Imam Ahmad dizolimi, Pak. Disiksa dan yang lainnya. Maka Imam Ahmad berkata, aku tidak ingin ada seorang muslim pun yang masuk neraka gara-gara aku. Apa manfaatnya kalau saudara kita sesama muslim diazab gara-gara kita? Mana yang lebih besar? Kita memaafkan, akibatnya Allah maafkan kita, atau kita minta kisos terhadap kezaliman dia? Tentu maaf Allah lebih besar. Ya, cuma masalahnya memang Pak, jiwa pemaaf itu susah. Kalau iya, orang yang mampu memaafkan orang yang menzolimi itu kayaknya cuma para nabi aja. Kita ini susah banget, Pak. Maunya, ya Allah hancurin tuh orang, ya Allah, binasain tuh orang. Ya, Allah musta'an. Saya suka mengolok-olok pemimpin di Instagram. Sekarang sudah saya tahu ilmunya, saya minta maaf di Instagram lagi. Gimana ya untuk menebus dosa-dosa saya? Antum bikin tulisan tentang haramnya ya mengolok-olok pemimpin secara umum. Dengan itu antum menebus dosa-dosa antum. Ya. Dan antum istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang ibu sambung, Ustaz. Saya kadang kesal, sudah merasa capek, gak peduli terhadap mereka anak-anak karena susah sholat. Namun meski saya marah, kesal, udah gak mau peduli dan diam ketika waktu sholat, mau gak mau saya tetap ngomong meski kesal. Apa itu bisa dikatakan cinta karena Allah ya Ustaz? Ya Bu, menasihati orang itu butuh kesabaran. Ibu bilang saya udah capek, saya kesel. Nabi Nuh 950 tahun loh Bu. 950 tahun Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Gak pernah bilang sekalipun saya capek, saya kesel. Sekarang pertanyaan saya, ibu sudah berapa tahun? Lebih lama mana dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh berkata apa? Wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, setiap kali aku dakwahi mereka, mereka tutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka, dan mereka tutup kepala mereka dengan baju-baju mereka, dan mereka ngeyel ya Allah dan bersombong diri. Gimana coba kalau antum nasihati orang, tiba-tiba telinganya ditutup, wajahnya ditutup pakai kain, nggak mau dengerin antum, kesal nggak antum? Ana yakin kesal. Subhanallah, 950 tahun Nabi Nuh setiap kali berdakwah digituin terus, nggak bosan-bosan Pak. Ini yang luar biasanya di sini loh Pak. Kita aja nih lagi ngajar, ada orang tidur, kesal Pak. Lagi ngajar ada orang ngobrol, aduh nyebelin gitu. Ini Nabi Nuh setiap kali berdakwah digituin sama kaumnya Pak. Dan tidak pernah Nabi Nuh berkata, saya udah capek, saya kesal. Ibu berharaplah pahala kepada Allah.
Ketika ibu mendakwahi anak-anak sambung ibu, berharaplah pahala dari Allah. Ketika ibu sampaikan kepada dia kebaikan, itu saja sudah pahala. Jangan pernah berkata, saya udah capek, saya kesel. Sebab yang seperti itu takutnya malah mengurangi pahala ibu. Ya. Mudah-mudahan setelah 200 kali atau 500 kali ibu dakwahi, dia baru dapat hidayah. Kita tidak tahu. Iya. Apakah musik akan merusak hati kita? Jelas. Kenapa diharamkannya musik, Pak? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hikmahnya. Karena Allah melarang kita untuk menjadi orang-orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin. Jangan kalian termasuk orang-orang yang ghafil, lalai. Sedangkan musik perkara yang sangat melalaikan. Iya. Maka dari itu akal Islam, antum lihat majelis musik itu dihadiri para ulama apa dihadiri oleh siapa? Tak mungkin dihadiri ulama, Pak. Majelis musik itu pemuda-pemuda yang lagi goyang-goyang, jingkrak-jingkrak dan yang lainnya. Tak ada manfaatnya, Pak. Tapi kan liriknya Islami loh. Tetap saja yang dinikmati musiknya, bukan apa? Liriknya. Musiknya itu menghalangi nasihat-nasihat yang ada padanya. Kalau itu baik, Pak. Musik katanya mereka kan istilahnya musik Islam. Tentu yang pertama melakukannya Rasulullah SAW. Tentu yang pertama kali melakukannya siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Kalau ada seorang dai sambil nyanyi, sambil musikan, tapi isinya katanya mengingat Allah. Ada enggak Rasulullah melakukan itu? Tidak ada. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW pernah berjalan bersama Ibnu Umar. Terdengarlah suara seruling. Ditutup telinganya sama Rasulullah SAW. Ditutup sama Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya kepada Ibnu Umar, masih kedengaran enggak? Sampai Ibnu Umar mengatakan sudah tidak kedengaran, Rasulullah buka. Rasulullah tidak berkata kepada Ibnu Umar, kalau musiknya Islami enggak apa-apa Ibnu Umar. Ya akhi. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan ya, orang yang cinta nyanyian dia tidak akan cinta Al-Quran. Itu nyanyian loh Pak, gimana musik? Berapa banyak orang yang lebih asyik mendengarkan musik. Tapi ketika mendengarkan Al-Quran dia tidak merasa asyik, dicabut oleh Allah kenikmatannya. Iya. Banyak masalah yang sedang saya alami. Saya nggak tahu harus ngapain. Masa nggak tahu sih Pak harus ngapain? Allah mengatakan apa Pak? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Adalah Nabi SAW idza hajabahu amrun shalla. Beliau kalau ditimpa perkara yang pelik dan sulit langsung sholat. Seorang mukmin tuh Pak, ditimpa berbagai macam kesusahan, banyak masalah, ngadunya sama Allah. Langsung sholat dia Pak. Tawakal kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi jangan berkata saya nggak tahu harus ngapain. Ini ada Allah, kamu punya Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Kamu punya Allah yang mendengar keluhan hamba-hambanya. Cuma masalahnya kitanya yang suka suuzon sama Allah, Pak.
Saya kalau ngadu sama Allah, Allah suka nggak kabulin keinginan saya. Nah kan? Gara-gara itulah kamu akhirnya lari dari Allah, menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya bisa saja berbicara, namun akan ada orang yang tersakiti dan saya memikirkan hisab dan dosa saya. Saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Bagus. Daripada kamu ngomong, ada orang yang tersakiti, berarti antum nggak usah ngomong. Cukup semuanya antum serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa yang harus saya perbuat agar Allah tetap kuatkan saya taqarrub kepada Allah? Tadi sudah kita sebutkan banyak sholat. Ya. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah berfirman, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu, hai Muhammad, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan oleh ucapan-ucapan mereka itu. Ya. Apa kata Allah setelahnya? Sebentar, saya agak-agak lupa ayatnya ya. Kalau jarang murojaah Al-Quran ya gini Pak, banyak lupanya. Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan itu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya yakin, itu ajalmu. Ketika Allah mengatakan kami tahu ucapan mereka itu yang memusuhi dakwahmu membuat kamu sempit dadamu itu. Kamu sakit hatimu dengan ucapan-ucapan mereka. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah? Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Dan jadilah kamu orang yang sujud, yaitu sholat. Disuruh sama Allah menghadapi itu semuanya dengan apa? Kembali kepada Allah, sholat, zikir. Udah nggak usah mikirin ucapan mereka itu. Wa'bud rabbaka, dan teruslah kamu beribadah kepada Allah. Artinya jangan sampai perbuatan-perbuatan mereka yang menyakiti hatimu memutuskan kamu dari ibadah kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Cukup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita seperti ini enak Pak, tenang insyaallah. Ya. Tapi kalau hati kita panas terus, kesel terus, waduh, itu cepat tua Pak. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di apa Pak? Ketahuilah, celaan manusia itu sebetulnya tidak membahayakan kamu, kecuali kalau celaan mereka itu dimasukkan ke hatimu, lalu kamu pikirkan dan kamu ingin membalasnya, maka itu bisa menjadi mudarat buat kamu. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa dijawab semuanya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.